Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Utari Novadini, tentunya dalam acara opini obrolan pas di sini. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang sering sekali nih muncul di media sosial kita tentunya. Nah hari ini kita akan membahas mengenai penerus bangsa. Seperti apa sih agar kita bisa menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan harapan para senior-senior kita atau pendahulu kita tentunya. Nah harusnya nih sebagai penerus bangsa kita harus memiliki karakter. Nah untuk memiliki karakter tersebut yang selalu diperhatikan dan seharusnya sangat diperhatikan adalah melalui dunia pendidikan. Nah seperti apakah itu? Hari ini kita akan bahas dengan tema kita hari ini, yaitu akademisi untuk generasi penerus bangsa, bersama dengan orang yang tepat tentunya, bersama dengan Profesor Dr. Zubaidi MAG MPD, seorang akademisi dan juga penulis. Langsung saja kita sapa. Halo Bapak. Halo, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak hari ini ya Pak. Ya. Sehat walafiat Pak. Sehat. Bersemangat nggak nih Pak? Hari ini kita akan membahas mengenai generasi penerus bangsa. Bersemangat setelah kita liburan panjang. Iya betul. Suasananya fresh dan kita dalam suasana memperingati peringatan Maulid Nabi. Ya. Akhirnya balik lagi ya Pak, bahas pendidikan lagi hari ini. Pendidikan. Ini karena pendidikan itu penting sekali untuk menjamin keberlanjutan bangsa. Betul. Jadi pendidikan yang berhasil, pendidikan yang bermutu akan melahirkan generasi penerus yang bermutu, yang tangguh, yang bermoral, yang berkarakter. Berkarakter. Baik ya Pak. Ya, karakter. Nah Bapak, ini sebelum kita membahas mengenai dunia pendidikan ini dan bagaimana nih pandangan Bapak terhadap tema kita juga hari ini pengen tahu dulu nih, asal Bapak aslinya dari mana ini? Saya lahir di sebuah desa, namanya Desa Cengkal Sewu, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jadi saya tuh berasal dari Pati Selatan, dekat Porodadi. Ya, kemudian pendidikan ya kami habiskan, kami jalani dari SD Negeri Cengkal Sewu di desa saya. Tapi sambil SD, siangnya saya mengikuti pendidikan diniyah. Apa itu Pak? Pendidikan diniyah, pendidikan sekolah sore yang khusus mempelajari ilmu-ilmu agama. Jadi saya SD pagi kelas 1 sampai kelas 6, kemudian diniyah 6 tahun. Lama ya Pak ya? Ya, diniyah kelas 1. Kemudian dilanjutkan ke SMP Negeri Kayen di dekat tetangga kecamatan Kayen, Sukolilo Pati. Kemudian berlanjut SMA-nya di pendidikan guru agama di Lasem, Rembang, kotanya Ibu Kartini, Rembang, Jawa Tengah. Jadi di kecamatan Lasem itu ada PGA, kemudian sambil juga pesantren di Lasem. Itulah di SMA 3 tahun, kemudian selesai pada tahun PGA-nya tahun 88. Kemudian berlanjut S1 di Fakultas Tarbiyah YIN Wali Songo Semarang di Semarang, Jawa Tengah, selesai tahun 93. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jogja, yaitu masuk tahun 94, selesai 98. Kemudian melanjutkan S3 di UIN Sunan Kalijogo, masuk S3 tahun 98, selesai 2006. Tapi di sela-sela S3 itu saya menambah studi di S2 Universitas Negeri Jogja. Oh, di Jogja. Nah, jadi S2 saya dua kali saya tempuh. S3. Jadi S2-nya 2 kali ya Pak ya? Ya, S2-nya 2 kali karena untuk memperkuat bangunan keilmuan, karena waktu itu kami mikir disertasi saya tentang perubahan nilai-nilai pesantren ya. Ada perlu teori pengembangan masyarakat, community development. Makanya saya ngambil S2 di UNY. Kebetulan prodinya adalah pendidikan luar sekolah, konsentrasinya community development.
pengembangan masyarakat. Itulah pengalaman saya, dan saya bertugas di UIN di IAIN Bengkulu ya. Ya. SK-nya tahun 96. Jadi saya waktu S2 di Jogja. Kemudian ada tes CPNS. Tesnya itu diperuntukkan bagi mahasiswa S2 ya yang belum dosen, belum PNS. Tesnya tahun 95 di UIN Jogja. Kemudian SK keluar 96. Itulah saya 96 kemudian ke Bengkulu mulai bertugas di IAIN. Waktu itu adalah fakultas cabang dari IAIN Raden Patah Palembang ya. Kita kan ada 2 fakultas di Bengkulu, Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah. Itu 96 98 di sini. Kemudian 98 balik lagi ke Jogja. Itulah kami wisuda S2 sekaligus tes S3. Alhamdulillah masuk 98. Berarti nggak ada putusnya gitu ya Pak ya, langsung udah ini langsung ini lagi gitu ya. Udah S2 wisuda langsung S3 lagi. Iya, waktu itu kami di sini sempat 2 tahun ngajar. Jadi dari CPNS nerima SK itulah di sini. Kemudian ada izin dari pimpinan. Jadi pimpinan kami waktu itu namanya Buya Badrul Munir Hamidi, mungkin punya pandangan yang ke depan, mengizinkan kami yang masih muda-muda itu diizinkan. Jadi waktu kami itu banyak yang berangkat, ada yang di Jogja, ada yang di UIN Sarjabidayah Jakarta, itu banyak. Jadi artinya masuk ke Bengkulu ini karena tugas waktu itu ya Pak ya? Karena tugas, dan alhamdulillah ya sudah semakin maju Bengkulu. Saya kan bisa perbandingkan dari awal Bapak masuk ya? Ya 96 kampus dan kota Bengkulu. Waktu itu tahun 96 itu saya di sini kalau naik misalnya mau ke pasar Panorama naik taksi namanya, ya, kaget taksi itu angkot. Tapi sekarang udah luar biasa. Jadi pengalaman yang juga penting ya dalam hidup kami. Tahun 2006 itu kami mengalami gempa besar di Jogja itu menjelang 2006. Itu gempa di Jogja luar biasa yang itu sudah diberitakan secara luas ya kerusakannya. Dan kemudian tahun 2000 balik ke Bengkulu 2007 gempa ya, ada 2007 gempa ya, gempa di Bengkulu. Itu saya memperbandingkan tuh pengalaman yang luar biasa gempa itu. Merasakan 2 gempa besar di tempat yang berbeda ya Pak? Iya, yang berbeda, dan memberikan literasi tentang pendidikan kegempaan. Jadi waktu itu juga saya pernah buat proposal tentang fikih kebencanaan. Oh benar. Ya, jadi karena bagaimana agama itu memberikan pandangan bimbingan dalam menghadapi kebencanaan seperti itu. Karena saya waktu 2007 itu kan waktu itu ada perjalanan dari Padang ya, di Karangtinggi itu gempa itu, terus masuk ke kota itu maghrib, orang lah panik tsunami. Iya. Jadi kemudian karena biasanya tsunami, kalau ada isu tsunami itu larinya ke tempat tinggi. Kami kan waktu itu tinggal di komplek IAIN ya, di situ. Jadi orang-orang mengarah ke situ. Penuh dengan lautan manusia di Hibrida itu. Di Hibrida itu penuh dengan manusia, sampai saya mau ke lokasi, ke tempat kami tinggal kami di komplek kampus itu mutar dulu. Itulah mungkin pengalaman pentingnya pendidikan, persiapan kesiagaan bencana. Betul sekali, itu penting ya Pak. Memang kalau bahas pendidikan juga semua lini itu sangat penting ya Pak ya. Apalagi masalah pembentukan karakter sekarang ini, apalagi kan sekarang nih Pak sering tuh muncul di sosial media mengenai generasi Z nih,
anak-anaknya ini perlu banget nih untuk pembinaan karakternya agar semakin agar menjadi generasi yang baik seperti itu. Menurut Bapak sendiri nih, apakah kan Bapak udah ngajar nih udah lama ya Pak ya, dari tahun 96 ya Pak? Iya, 96. Sampai dengan sekarang, artinya udah bertemu dengan 2 hampir 3 generasi nih Pak. Iya, betul. Ya. Ini perubahannya pasti kan dirasa banget tuh Pak. Menurut Iya. Bapak sendiri seperti apa itu mengenai karakter? Saya kira memang dari beberapa ya riset kecil-kecilan ya, kemudian refleksi bacaan saya, dialog dan juga ya istilahnya tukar pendapat dengan kawan-kawan, kawan dosen, dengan tokoh masyarakat, dengan mahasiswa. Ya memang ada perbedaan generasi ya. Iya. Setiap generasi ada perbedaan dan masing-masing kan kita cari sisi-sisi positif ya, termasuk karakternya itu yang bisa di highlight ya, bisa di enrichment ya, bisa diperkaya, bisa dieksplorasi ya, bahasanya sekarang dikapitalisasi supaya menjadi kekuatan. Sementara sisi-sisi yang negatifnya berusaha direduksi ya, dinetralisir. Karena kan memang dunia ini memang ada 2 sisi kan, ada sisi positif, sisi negatif. Misalnya dengan kemudahan sekarang, kita kan di era digitalisasi sekarang. Kita istilahnya dalam peradaban itu sekarang berada di era informasi. Kemudian ditandai dengan era revolusi industri 4.0, Society 5.0. Salah satu yang menonjol itu saya tulis juga di buku saya yang terbaru, itu adalah kita menghadapi era disrupsi. Kalau kita baca bukunya Renat Kasali tentang disrupsi, itu kan perubahan yang susah ditebak ya, perubahan yang mendadak, begitu cepat begitu gitu cepat ya. Jadi kita ini mengalami itu. Mungkin kayak saya atau adik-adik mungkin yang umurnya 25 ya, ada yang 30 itu pernah memegang HP Nokia. Iya, Nah, sekarang kan hilang kan. Iya. Kalau saya dulu waktu internetan awalnya Yahoo. Nah, hilang ya. Hilang. Dulu ada Wartel ya, sekarang Udah nggak ada. Diganti dengan platform digital. Itu disrupsi dalam bidang IT. Begitu pula dan itu mempengaruhi sosial ya, sosial budaya masyarakat. Ya. Sosial budaya. Nah, disinilah memang perlu karakter yang diperlukan ya oleh anak-anak muda. Misalnya sifat-sifat positifnya adalah terbuka ya, kemudian berpikirnya ingin cepat. Betul. Kemudian ya sisi positifnya kita harus bisa membangun karakter-karakter. Kalau dalam pendidikan kita ada 18 karakter ya. Nah, 18 karakter apa aja itu Pak? Nanti kita bahas di segmen berikutnya ya Pak. Iya, Sekarang kita iya, jeda dulu. iya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.